bagaimana korupsi itu dimusuhi seperti PKI gitu kira-kira. Nah, ini kan lain nih jawaban saya nih. Ngasih warning ke presiden, nggak boleh ada nepotisme. Hukuman-hukuman yang lebih berat, disita, dipermalukan, dan seterusnya sampai hukuman mati. Tidak di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kita jumpa lagi dalam podcast Bincang Peduli. Pagi ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang sedang heboh di negeri tercinta ini, tepat di 80 tahun Indonesia Merdeka. Untuk membahas tentunya kita akan berbincang dengan para tokoh yang akan mencoba mengulik kenapa di 80 tahun ini kondisi kita masih seperti ini. Dan sesuatu yang sangat mencengangkan karena dalam periode ini adalah sebuah ungkapan yang cukup besar gitu, melibatkan pejabat, tidak lain adalah masalah korupsi begitu. Nah, kita bincang kali ini kita tetap ditemani oleh Bang MS Kaban. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Beliau sudah malang melintang di dunia birokrasi, baik sebagai di DPR maupun di kementerian. Nah, beliau nanti akan banyak membuat insight kita. Seperti apa sih gambarannya sehingga korupsi di Indonesia 80 tahun tetap juga bertahan. Dan juga ada Bang Haji Rai. Assalamualaikum Ustadz Rai. Assalamualaikum. Dan juga Ustadz Irfan dari Forum Sinergi Muslim. Nah, kita akan memperjanjikan ini Bang. Tiba-tiba, kalau dibilang hadiah mungkin bukan hadiah juga kali ya. Tiba-tiba setelah perayaan 80 tahun, joget-joget di istana juga itu Bang. Tiba-tiba KPK menangkap salah satu petinggi kementerian. Yaitu di Kemenaker, jadi di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi KPK juga sedang sedang mencoba memproses terkait dengan kondisi potensi korupsi yang lain, yaitu dana haji. Ya tentunya cukup besar juga gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah 80 tahun dengan bergantinya rezim, tapi ternyata juga masalah korupsi ini masih cukup besar gitu. Dan rakyat juga semakin terbelalak dengan kondisi ini. Sebenarnya apa sih Bang sebenarnya itu? Sebagai beliau, Abang kan pernah semua masuk tuh, di DPR pernah, di kementerian juga pernah. Mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita. Terima kasih Ustadz dan para pemirsa. Topik ini sangat serius, yang berhubungan dengan penyelewengan yang berakibat pada kerugian negara dan kemudian populer kita sebut dengan masalah korupsi ya. Masalah korupsi, apalagi ada seorang aktivis yang begitu vokal selama ini, begitu populer ya, tapi tiba-tiba kemudian dan menjabat sebagai aktif sebagai wakil menteri ya, lalu kemudian tertangkap tangan ya, yaitu saudara siapa panggilannya Noel ya. Noel ya. Nah, jadi begini, kita harus ikutin persoalan ini yang kalau dilihat dari perjalanannya, dari perjalanan kita bernegara dan berbangsa, ini persoalan yang tidak pernah atau belum pernah diseriusi untuk dihabisin, gitu. Jadi persoalan korupsi ini saya merasa bahwa kita tidak pernah serius. Bangsa ini siapapun pemimpinnya tidak pernah serius untuk membasminya. Sebentar Bang, ini sesuatu yang sangat tajam nih. Kalau menurut Bang Kaban, sesuatu pemerintah ini tidak serius. Kalau kita lihat nih, pemerintah sudah menganggap serius dengan dibentuknya KPK kan Bang. Yang dulu tidak ada menjadi ada gitu. Nah, ini kan salah satu bukti keseriusan gitu. Sebentar, KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi yang dilakukan adalah operasi tangkap tangan. Ya. Nah, ini saya kira ada satu filosofi yang berbeda. Nah, kalau korupsi itu menyangkut misalnya yang berhubungan dengan anggaran belanja negara yang dibiayai oleh negara, nah kemudian diselewengkan,
ya dengan melanggar proses hukum dan sistem hukum. Nah, kan itu yang kita pahami. Ya, tapi OTT, ya kan? OTT ini itu apa? Yang kita bisa pahamin gitu kan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa berapa banyak OTT yang sudah dilakukan. Maka pertanyaannya, apakah frekuensi korupsi berkurang? Enggak, kayaknya ya, Bang. Jadi saya kira ini harus jadi pembelajaran yang serius. Ya, jadi korupsi itu harus menjadi sebuah perlawanan yang ideologis. Ya, jadi seluruh pejabat eselon semua komponen bangsa ini harus memusuhi itu semua. Pertanyaan, apakah itu sudah terjadi? Kan tidak. Ya, coba ketua DPR pernah dipenjara Dan bebas. Hah? Iya. Menteri Dalam Negeri pernah, ya. Ketua Mahkamah Konstitusi pernah, ya kan? Tapi apakah persoalan korupsi itu kemudian menurun, berkurang? Tidak. Tidak kan? Iya. Berarti kan ada sesuatu yang salah dalam proses pemberantasan korupsi ini, gitu. Nah, kalau saya sering mengatakan, ya kan, kalau kita memberantas korupsi itu, maka mesti ada pemerintahan yang kuat, yang solid, yang dia tidak pernah mau berkompromi dengan pelanggaran hukum sekecil apapun. Ya, sebagaimana dulu pernah bagaimana korupsi itu dimusuhi seperti PKI gitu kira-kira. Iya. Nah, ini kan lain nih jawaban saya nih. Hah? Iya, memang angle yang berbeda ini, Bang. Nah, jadi kalau kita memberantas korupsi, berantaslah korupsi itu seperti memberantas PKI. Jadi semua yang terlibat harus, jangan ada kompromi. Jadi kalau saya bilang apa yang dialami oleh Noel, saya kira ini karena berlaku umum. Kok yang sana boleh, kita enggak? Kapan lagi? Iya. Gitu loh. Iya. Jadi kalau mau betul-betul serius, saya sebenarnya sangat punya harapan ya ketika Presiden mengatakan kita kejar sampai ke Antartika, ya kan? Kita kejar sampai ke Antartika, gitu kan? Nah, ternyata masih di sekitar Jakarta. Iya, berarti di sekitarnya gitu masih di ya. sekitar Jakarta. Nah, jadi harus kalau betul kejar sampai ke Antartika itu artinya mulai dari dari yang terkecil sampai sehingga orang tidak mau melakukan itu, gitu loh. Nah, satu hal yang menarik sebenarnya walaupun tidak sempurna, tapi ketika ada presiden mengatakan mengutip hadis Rasulullah, ya, jika anakku Fatimah, ya kan, mencuri, aku potong tangannya, gitu kan. Nah, waktu itu saya kira presiden yang berani mengeluarkan hadis itu adalah SBY, ya kan. Nah, maka kita bisa lihat ketika isu pemberantasan korupsi di masa SBY itu ratingnya naik, ada kesungguhan, keseriusan dan sebagainya gitu. Tapi kan tidak tuntas juga. Nah, jadi kita kemudian dari segi undang-undang ya, memperkaya orang lain, ya, dianggap korupsi. Jadi misalnya saya pejabat, ya kan, saya pejabat, lalu ada urusan, ya kan, kemudian dalam konteks perizinan, kasih izin, ya kan, kemudian dia kaya, kan memperkaya orang lain. Jadi apa arti bahwasanya kita membangun negara untuk kemakmuran? Untuk makmur itu kan bagaimana orang yang susah menjadi senang, miskin menjadi kaya. Nah, jadi sekarang itu kata-kata memperkaya orang lain itu menjadi menakutkan itu kan. Enggak, ini masalah definisi. Jadi yang disebut dengan korupsi itu harus betul-betul tuntas. Sehingga begitu unsurnya terpenuhi, ya kan, nggak ada kompromi. Nah, sebagaimana misalnya begitu orang terindikasi PKI, misalnya kan, wah apa pemikirannya, gerakannya, kelompoknya, terus perilakunya, sikat. Bagaimana memberantas korupsi itu seperti memberantas PKI, gitu loh. Ini yang saya kira belum pernah dilakukan gitu.
Jadi kalau kita memang mau menyelamatkan bangsa ini memberantas korupsi, maka seluruh komponen bangsa, ya, harus seluruh komponen bangsa, ya seperti di DPR misalnya kan kunci dari semua ini kan abuse of power, ya kan. Asal muasal kan penyelewengan dari kekuasaan. Nah, seperti misalnya teman-teman di DPR, ya minta jatah-jatah untuk membagi-bagi anggaran di daerah-daerah pemilihannya, itu kira abuse nggak itu? Ya. Gitu. Nah, ini disadari nggak? Ini contoh. Saya tidak sebut DPR mana, yang penting DPR gitu, ya kan? Nah, jadi ada jatah-jatah. Kemudian kita ketika bertransaksi, ya bertransaksikan, lalu ada komisi. Komisi itu sah nggak? Gitu loh. Ya kan? Ada dana, kemudian dilobi, kemudian dibagikan, lalu dia dapat komisi. Nah, ini sah nggak nih? Tidak. Nah, jadi kita harus tuntas memaknai pemberantasan korupsi itu. Jadi kalau seperti apa yang dilakukan oleh KPK sekarang, penyadapan, apa segala macam itu, lalu kemudian akan berulang terus. Jadi yang disebut dengan efek jerah itu tidak. Ya, jadi efek jerah itu tidak. Jadi kalau mau jelaskan, Quran itu jelas, jangan memakan dengan cara batil, ya kan? Jangan kita memakan sesuatu yang secara batil, ya kan? Hal itu kan maknanya sangat dalam. Betul. Ya, batil itu artinya kan berarti melanggar yang hak. Jadi proses mendapatkan sesuatu dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan hukum, dilarang. Apakah kita dalam memaknai itu seperti itu sekarang ini, gitu loh. Nah, ini jawaban saya untuk sementara begitu. Baik, menarik sekali. Ini ada fundamental memang Bang Kapan tadi yang sampaikan bahwa KPK itu kan ibaratnya kayak madamin aja gitu, tapi sumbernya kan nggak diselesaikan gitu. Setirvan, gimana Zat kalau mengenai fenomena seperti ini, kan masyarakat juga jengah dengan banyaklah korupsi lagi, sementara kita juga pajaknya beraneka ragam, tapi ngelihat pejabat ada korupsi masih tetap berlangsung. Ya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bang Kapan tadi itu belum ada keseriusan untuk memberantas korupsi. Saya melihat justru malah ini jadi budaya. Kenapa budaya? Jargon pemerintah itu kan selalu menyampaikan berantas KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi korupsi itu diawali dari nepotisme. Nah, ini sudah jadi budaya. Kalau kita lihat track recordnya Noel tadi itu, dia berasal dari pertama Jokomania. Hasil dari Joman itu dia dikasih komisaris. Kemudian setelah Prabowo kampanye, Noel ini jadi Prabowo mania. Hasil dari Prabowo mania itu dikasih wakil menteri ketenagakerjaan. Nah, saya melihat ini budaya. Siapapun yang jadi kroninya dikasih tanpa melihat kompetensi, kredibilitas. Jadi kalau dilihat kompetensi, nggak ada itu Noel kompetensinya di wakil menteri ketenagakerjaan. Dan ini rata, hampir di semua kementerian itu begitu. Gemuknya kementerian hari ini, kabinet hari ini, itu juga untuk sekedar membagi-bagi jatah kepada mania-mania tadi, kepada Prabowo tadi itu. Nah, dari situlah kemudian muncul sebuah peluang. Nah, ini yang tadi saya sebut jadi budaya. Kita coba lihat di Medan. Kasus korupsi di Medan berasal dari mana? Bobby mania, kan gitu loh. Adik iparnya ya itu dikasih untuk ngatur proyek, kan gitu loh. Sehingga dari situ ada peluang untuk ngasih fee dari setiap proyek. Fee-nya
Bayangkan gede juga. Dipatok fee-nya itu 22%. Nah, 20% dari nilai proyek itu belum untungnya nanti itu. Jadi berapa yang kemudian digarong dari nilai-nilai anggaran itu? Nah, jadi menurut saya tadi apa yang disampaikan Pak Kaban itu dari awal itu memang nggak tegas. Harusnya aparat pemerintah itu, kabinet itu adalah pelayan masyarakat, melayani masyarakat. Jadi itikat dari awal itu melayani masyarakat, bukan aji mumpung memperkaya diri sendiri pada saat dia menjabat kan gitu. Saya juga sangat miris ya kasus Noel itu, melihat podcast video dia. Gaji saya cuman 11 juta, tunjangannya hanya 35 juta. Kemudian teman-teman saya, tim yang dulu di mania itu minta. Buruh-buruh itu juga teman saya, minta ini, minta itu. Terus saya dari mana? Nggak cukup. Kalau nggak cukup, nyopet aja katanya. Itu tegas itu di podcast. Itu menunjukkan bahwa kredibilitasnya itu diragukan untuk melayani masyarakat. Jadi jabatan itu aji mumpung untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dari sini itu yang harus tadi disampaikan Pak Kaban itu, harus ada semangat yang kuat dari awal. Dari awal itu harus dipilih memang tim yang punya kredibilitas, tim yang mau melayani rakyat, bukan sekedar kemarin capek-capek kampanye kemudian dibagi jabatan. Nah, ini yang apa namanya yang tadi saya sebut sebagai budaya. Dan kalau kita tarik garis ke belakang, nepotisme ini sudah terjadi dari dulu kan gitu. Dan efeknya apa? Korupsi terus menggurita. Jadi kalau tadi Bang Kaban KPK itu tugasnya bukan memberantas korupsi itu. Jadi harus diganti komisi tangkap tangan koruptor itu. Karena harus diawali dari awal kan gitu loh. Jadi KPK itu harus ngasih warning ke presiden, nggak boleh ada nepotisme. Semua harus berdasarkan kredibilitas, track record kan gitu. Nah, dari situ mungkin filter pertama ya untuk memberantas korupsi. Ya, jadi poinnya bahwa kalau toh para relawan, para orang-orang yang berjasa sebenarnya nggak ada masalah asal punya kapabilitas gitu ya pada posisi yang bersangkutan itu. Namanya relawan, dia rela memenangkan. Kalau sudah begitu ya sudah gitu loh. Selesai jangan gitu ya. Minta jabatan. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya. Ke Ustaz Ray sebenarnya. Kalau Ustaz memandang gimana ini? Kan berulang juga sebenarnya kan potensinya yang kayak tadi disampaikan bahwa ternyata setiap rezim itu ada kontribusi dari tim. Karena nggak mungkin dalam era demokrasi seperti ini dia maju sendiri itu nggak mungkin. Tetapi catatannya tadi itu ternyata juga harus dikelola dengan betul tuh timnya dan mempunyai kapabilitas. Gimana kalau Ustaz Ray memandang? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihatnya sebenarnya dua. Pertama, tidak ada kemauan ya. Tidak ada kemauan politik. Yang kedua, tidak punya kemampuan. Pertama, kemampuan yang saya maksud dari sistem yang memang dipakai. Hari ini yang dipakai itu adalah sistem yang tidak berasal dari Allah. Sehingga tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan tadi. Menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi. Contoh misalnya, seorang itu kalau dilihat ya, tadi misalnya tadi dengan fakta yang disampaikan, dia tuh butuh berbagi. Noel contohnya lah. Noel itu kan terang-terangan, kalau nyopet sedikit-sedikit kan boleh. Tapi nyopetnya udah 17 miliar. Itu kan, nyopetnya sedikit-sedikit boleh. Artinya gini, dia harus juga, di samping memang tidak punya integritas, kemampuan dia, atau maaf, kemampuan sistem itu untuk memprotek, tidak bisa gitu. Karena memang sudah include ada di dalam sistem ini. Jadi inherent dalam sistem ini pasti terjadi itu. Kita kan tidak harusnya maaf sekali. Kita tuh harusnya bersyukur ada KPK walaupun sebelumnya kan ad hoc. Ya, tujuannya karena tidak bisa ditangani oleh aparat yang lain, kejaksaan, kepolisian tidak bisa. Akhirnya dibuat
badan atau institusi baru lah untuk memang fokus di situ. Kenapa? Tadi sekali lagi, pertama karena memang inherent dalam sistem yang ada hari ini sudah memang pasti tercipta itu. Gitu. Terus yang kedua, tidak ada kemauan politik daripada pemimpin negeri ini. Artinya apa? Kemauan, tadi abang cerita bagaimana ada di zaman mungkin tadi zaman SBY sempat naik, kemudian turun lagi. Sebelumnya juga kan seperti itu. Artinya saya lihat tidak ada kemauan politik karena budaya ini sudah ada dalam sistem yang ada. Gitu. Kalau boleh contoh yang lain, contoh misalnya, saya dulu pernah dengar, ini boleh ntar ke abang dikonfirmasi, ada seseorang bang, dia menjabat sesuatu tuh dia butuh tender. Ntar mungkin abang lebih paham tentang itu. Akhirnya tender seperti ini aneh itu tender. Padahal kita sangat paham dengan hadis Nabi, kalau satu urusan tidak diberikan pada ahlinya, dengan tadi yang dikatakan tidak punya integritas itu bagaimana hasilnya? Dia pasti akan mencari keuntungan buat dirinya. Nah seperti itu. Bagaimana terjadi? Dia akan kumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya tadi untuk mengembalikan modal. Kemudian kalau bisa sih dengan untung-untungnya. Gitu. Saya kaget. Kemarin ada podcast dari seorang itu bang komedian Harry Horegg itu yang ada di TikTok itu. Ini kok bisa ojol bisa punya 17 miliar gitu. Sampai KPK pusing. Dia kan mantan ojol ya, bukan untuk menghina Noel, tidak. Artinya ini kebetulan jejak digital ini kejam gitu, Bang. Artinya bisa diangkat sebagai sesuatu yang memang dijadikan sebagai fakta hukum untuk diangkat. Sehingga pada saat melihat seperti ini sampai KPK bingung itu barisan mobil itu yang harus disita sebagai barang bukti itu kok seperti ini gitu banyaknya. Nah, orang kan bertanya, apakah hal yang wajar? Tadi abang menyinggung, Allah mengatakan surat Al-Baqarah itu jelas, bahwa janganlah engkau memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan yang paling penting lagi, Islam itu tidak menempatkan koruptor itu sebagai pencuri. Dia hukumi tersendiri dengan takzir. Apa itu takzir? Terserah kepada khalifah, tidak dipotong tangan. Bisa sampai dihukum mati, atau misalnya di hukuman-hukuman yang lebih berat, disita, dipermalukan dan seterusnya sampai hukuman mati, tidak dipotong tangan. Saya pikir itu. Ya, baik. Saya akan kembali ke Bang Kakban dulu. Pemerintah saya pikir juga adalah upaya untuk menyelesaikan masalah korupsi. Salah satunya kan, kalau salah satu alasan pejabat korupsi itu dengan kesejahteraannya kurang, maka proses kenaikan gaji kan terus dilakukan, tunjangan dan sebagainya. Tetapi catatannya juga ternyata tidak menyurutkan itu jumlah dari proses korupsi itu. Nah, sebenarnya yang kita ingin tahu ini Bang, sebenarnya apa benar sih korupsi ini bisa dituntaskan permasalahannya? Dan apakah negara kita ini, negara tercinta ini mampu menyelesaikan korupsi itu sampai ke akar-akarnya? Karena setiap rezim pasti akan menjadikan itu sebagai jargon dan agenda politiknya begitu. Ya. Jadi yang jelas pemberantasan korupsi itu adalah tanggung jawab pemimpin yang sedang memegang kekuasaan. Ya, kalau di Indonesia itu presiden. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya presiden dialah panglima terdepan untuk memberantas korupsi, mengikis, menghapuskan korupsi itu. Nah, saya tetap berprinsip bahwa kalau kita betul-betul serius bangsa ini memberantas itu, berantaslah korupsi itu seperti memberantas ideologi PKI itu. Ya, golongan A, golongan B, golongan C. Yang golongan A gak ada ampun. Nah, golongan B ini hukum berat seberat-beratnya. Ya kan? Golongan C, beri kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Nah, berarti kan ada kelas. Nah, kenapa kita bangsa Indonesia itu kalau udah cerita PKI itu semua rata-rata Sepakat semuanya. itu langsung lawan. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah kealergian, kebencian, ketidaksukaan, dan memahami betapa kejamnya. Nah, bagaimana korupsi itu dia sekejam itu? Gitu loh. Sehingga orang semua tidak mau berbuat. Nah,
Bisa nggak? Bisa. Ada kok banyak beberapa pemimpin-pemimpin di dunia ini. Ya, bisa. Dia selesaikan. Kalau dalam cerita Islam kita bisa baca bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Itu kan komitmen yang sangat luar biasa. Ya kan? Ya, saya kira beberapa kasus di beberapa negara bisa kok. Tapi ini tadi dari semua komando itu tidak kompromi terhadap itu. Jadi semua yang bernuansa penyelewengan, yang berisi berakibat fatal, ya contoh tadi tender-tender jabatan, apa-apaan jabatan ditenderkan. Bayangkan ada satu jabatan tertentu orang bisa habis sampai ratusan miliar. Apa ini? Kan ujung-ujungnya nanti kan penyelewengan, Iya. penyimpangan. Nah, kapan kita bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang disiplin dengan konsisten aturan? Nah, begitu ketahuan nggak ada kompromi, gitu. Jadi ini sangat penting, ya. Jadi tidak kompromi begitu ada unsur. Nah, kemudian siapa yang paling? Nah, kalau misalnya Badan Pemeriksa Keuangan sudah mengatakan ada unsur kerugian negara, kejar. Kalau di Indonesia, ya, karena banyak kasus-kasus Badan Pemeriksa Keuangan belum memeriksa sudah di OTT, ya kan? Jadi terjadi simpang siur. Nah, jadi kita mesti konsisten gitu. Jadi atau KPK katakan dia khusus OTT. Nah, tangan berarti kan nyadap terus kan? Gitu kan? Nah, kalau pemberantasan korupsi, semua informasi yang sudah berhubungan dengan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu tidak ada kompromi. Nah, tapi dengan catatan, Badan Pemeriksa Keuangan pun dalam memeriksa itu betul-betul unsur kerugian negaranya terukur, jelas betul, unsur-unsurnya terpenuhi. Jangan nanti kemudian setelah dikatakan ada unsur kerugian negara, tahu begitu secara administrasi beresin, jadi tidak ada kerugian negaranya. Jadi itu yang banyak seperti jadi itu, Bang. harus kita betul apa pemaknaan korupsi itu sehingga orang semua satu tafsir. Ada presiden di satu negara cuman pakai jam Rolex. Diukur berapa gajinya, berapa fasilitasnya, lebih nih, usut, korupsi, jatuh jadi presiden. Ada kan? Iya. Nah, di kita bagaimana mungkin itu? Ya. Bagaimana mungkin? Kok bisa sampai seperti yang kemarin tuh baru berapa bulan sudah seperti itu. Nah, ini berarti apa? Berarti ini peristiwa ini tidak hari ini saja. Sebelum-sebelumnya bukan tidak mungkin juga sudah ada. Betul. Ya kan? Nah, kenapa yang sekarang kena, yang dulu enggak? Ada apa ini? Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Nah, Bang. itu. Nah, kalau tadi kan melihat Abang melihat bahwa puncaknya nih sebenarnya yang menjadi sentrum pemberantasan korupsi itu berjalan atau tidak. Ya kalau bicara negara Indonesia, tadi saya sampaikan juga ke Abang, presiden kita mengatakan ke Antartika kan dikejar tuh. Walaupun banyak di sekitar Jakarta begitu ya. Kalau melihat seperti itu berarti kan sudah ada komitmen itu Bang dari pemerintah saat ini gitu. Ada komitmen untuk menjalankan itu. Nah, pertanyaannya apakah Abang masih mempunyai keyakinan tuh bahwa dalam 5 tahun ke depan negara kita ini akan, kalau bebas mungkin agak jauh ya paling enggak, bahwa pemberantasan korupsi itu memang akan menemukan hasil sesuai apa yang diimpikan atau yang diharapkan oleh rakyat. Ya, saya coba ya. Tadi saya katakan, apa yang terjadi OTT yang baru-baru ini, apakah peristiwanya itu hanya baru sekali ini? Berulang. Betul. Kalau melihat nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Berulang. Pertanyaannya, apakah persoalan yang di kementerian ini tidak terjadi di kementerian lain? Ada potensi Bang. Tuh. Jadi artinya ada nuansa-nuansa, ya kan? Yang kalau lihat fenomena-fenomenanya sama. Kok di sini kena, di sana enggak? Gitu loh. Nah, tadi kan saya mengatakan, kalau kita mau berantas, tuntas. Gitu loh. Jadi tidak tebang pilih. Jangan gitu. Ya. Tender-tender jabatan misalnya.
ya kan? Pertanyaannya kenapa ditender? Kenapa ditender? Apakah mereka betul-betul orang yang ahli? Kalau orang diambil dari universitas, dia pakar boleh. Yang penting kepangkatannya itu sudah terukur, teruji gitu loh. Walaupun kita juga ada pengalaman bahwa dia di kampus sangat hebat, luar biasa, idealis, tapi begitu dia ditarik ke departemen, nah dia juga tidak bisa mengatasi itu gitu loh. Nah, jadi kalau kita sayang terhadap bangsa ini dan sayang terhadap semua pejabat-pejabat yang ada, jadi harus komitmen ada, oke? Harus ada kebijakan, ya kan? Harus ada proses yang dibentuk, yang dijalani, yang kriterianya jelas. Begitu juga misalnya terhadap penentuan anggaran-anggaran, ya kan? Anggaran belanja itu. Benarkah penentuan anggaran belanja untuk pembelian barang itu terkunci persoalan korupsi? Bisa nggak itu dibuat sistem bahwasanya kalau sudah begini budgetnya, produk barang-barangnya seperti ini, dan begitu dicek konsisten. Kalau di kita kan tidak seperti itu. Anggarannya habis sekian, ya kan? 4 bulan kemudian jembatannya jebol. Nah, itu contoh. Itu termasuk korupsi kalau gitu. Nah, itu. Jadi maksud saya kita membahas ini, oke, kasus yang aktual ada, tapi bagaimana ini dilakukan secara keseluruhan? Oke. Ya kan? Siapa yang berani meng-OTT Baris Krim Polri misalnya? Menarik itu. Siapa yang berani meng-OTT? Semuanya gitu. Itu loh. Kekuasaan tertinggi sekalian. Jadi secara keseluruhan. Jadi prosedurnya, prosesnya, kriterianya, ya kan? Kemudian peraturannya konsisten ini gitu. Nah, lalu bagaimana supaya pejabat-pejabat itu setelah dia selesai dari jabatannya terjamin masa tuanya? Itu juga perlu dipikirkan. Penting itu, Bang. Itu perlu juga dipikirkan gitu. Ya. Bayangkan waktu dia menjabat, mau naik mobil aja pintu dibukain. Ya kan? Terus orang hormat. Ya kan? Nah, begitu dia nggak jadi pejabat, ya buka sendiri. Nah, jadi bagaimana setelah dia tidak jadi pejabat, dia juga tidak post power syndrome, ya kan, kesejahteraannya terjamin. Ini juga perlu dipikirkan, gitu. Karena orang kadang-kadang berpikir pada saat aku menjabat, begini, setelah nggak menjabat, bagaimana ini? Betul. Dia jadi seperti, nah, menurut saya ini kan harus dipikir, ini dalam konteks kita yang namanya mau memberantas. Jangan buka celah peluang orang untuk melakukan, dan kemudian orang itu semua merasa ini musuh karena saya sudah dijamin oleh negara, hidup saya sudah terjamin, ngapain lagi saya mikir yang gini. Nah, bisa nggak kita bangun begitu suasananya kalau mau membangun bangsa yang besar gitu. Oke. Menarik itu. Oke, Ustaz Rey, bisa nggak negara ini bebas dari korupsi, Ustaz Rey? Oh, sangat. Saya mohon maaf kalau pertanyaan itu sepertinya mimpi. Gitu. Jadi saya katakan tidak. Contoh misalnya gini, tentang undang-undang pembuktian terbalik itu. Apakah bisa jalan sampai hari ini? Kan enggak. Sederhana tadi, misalnya tadi Noel, atau yang sedang dikejar-kejar KPK ini sekarang, kan bisa dibuktikan. Kan sampai hari ini tidak diketok tuh di DPR. Nah, dalam Islam itu ada undang-undang pembuktian terbalik. Kemudian gaji itu disiapkan saat dia mulai bekerja, termasuk kalau dia belum menikah, dinikahkan, ada pengawalan, ada santunan yang memang sangat cukup. Kemudian kalau dia perlu kendaraan, dalam hadis itu diberikan kendaraan, diberikan rumah. Berarti dia saat dia menjabat sampai dia setelah menjabat. Kemudian itu dari sisi administrasi negaranya. Kemudian berikutnya, semua contoh di zaman Umar bin Khattab itu ada anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau itu menggembalakan sapinya di Baitul Mal itu, kemudian gemuk sama dengan sapi yang lain punyanya negara di Baitul Mal, itu yang punya
anaknya itu langsung disita dijual, kemudian yang punya Umar sebelum tadi gemuk itu dikembalikan, sisanya dikembalikan kepada Baitul Mal. Itu bagian dari pembuktian terbalik. Jadi artinya hari ini itu kan kalau dalam sistem hari ini itu yang dibicarakan itu bagaimana itu terjadi kemudian dihukum. Jadi protek itu tidak pernah terjadi. Akhirnya dia sebagai pemukul aja, sebagai hakim. Tidak ada protek. Harusnya tadi abang cerita bagaimana ini seorang pemimpin, dia disiapkan kesejahteraannya sebelum dan setelahnya. Jadi dia nggak macam-macam gitu, nggak ada. Tadi makanya saya ingin katakan yang kedua, hari ini tuh ini bukan persoalan kasus. Ini di semua tempat saya tidak katakan oh ini semuanya tidak, tapi itu potensi itu banyak gitu. Jadi ini bukan kasuistis, ini udah bicara sistem gitu. Sistemnya yang diadopsi itu salah. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan ini gitu. Di samping tidak punya kemauan politik. Ada ungkapan itu Bang, ketua fraksi dari Nasdem itu. Kenapa nggak tidak kabari dulu ketua partainya, baru ditangkap gitu. Ya kan jadi lebih lucu lagi Bang. Jadi harus diinformasikan dulu ya. Baru di OTT. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya tidak terjadi. Saya pikir kalau sistemnya benar, kemudian orang-orangnya benar. Awas lu mau ditangkap. Nah, jadi harus dibocorkan. Disampaikan langsung. Siap-siap gitu. jadi. Sampai hal seperti itu muncul. Itu mungkin kelepasan tuh omongan itu yang pasti itu sudah jadi konsumsi publik. Itu mungkin. Jadi artinya kalau berharap dari sistem yang ada hari ini akan selesai, padahal negara ya dalam Islam tuh izalatil mungkar. Korupsi itu bagian dari kemungkaran. Jadi artinya negara itu punya kapasitas menghilangkan kemungkaran. Bukan memelihara atau hanya cukup reduksi sedikit, tidak. Seperti polisi menghilangkan kemungkaran. Negara punya tugas sendiri menghilangkan kemungkaran apapun, termasuk korupsi dan lain-lain. Nah hari ini kalau kita berharap pada yang ada hari ini, waduh saya pikir sangat jauh itu. Kenapa tidak kita ambil dari akidah kita yang memang bisa menuntaskan persoalan itu? Saya pikir itu. Iya. Baik, Ustaz Irfan. Tadi disebut-sebut alternatif kan perlu itu untuk menyelesaikan secara komprehensif, nggak parsial tentunya kan. Memang ada itu cara menuntaskan korupsi ini. Ya sudah disinggung Haji Rey tadi. Satu-satunya cara. Satu-satunya cara untuk menuntaskan korupsi dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh negeri, oleh bangsa ini adalah kembali kepada syariahnya Allah SWT. Kenapa? Karena bumi Indonesia yang ciptakan juga Allah kan. Penduduk Indonesia yang ciptakan juga Allah. Allah itu sudah menciptakan bumi, manusia, dan seluruh yang ada di alam semesta ini berikut perangkat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, karena Allah maha, maka aturannya juga sebenarnya maha adil, maha tertib, maha memakmurkan kan. Dibandingkan dengan aturan manusia yang sok-sokan kan gitu loh. Kita ini kan sok-sokan, sok bisa, sok kuasa, sok bisa berlaku mensejahterakan. Nah, jadi kalau kita kembali ke sekarang negeri kita diatur dengan demokrasi. Demokrasi itu kan sistem politiknya ya, sistem ekonominya sering disebut dengan kapitalisme. Tapi karena ekonominya ini menguasai politik, maka sistem ideologi itu sering disebut dengan ideologi kapitalisme. Kenapa? Karena semua kepentingan itu dalam tanda petik dicengkram oleh kapital-kapital tadi. Orang-orang yang punya kapital besar. Itu dimulai dari kampanye. Sebelum menjabat, dimodali oleh kapital. Kemudian seperti Noel tadi, apakah dia relawan untuk mengkampanyekan? Enggak, dia buat proposal, ini kampanye saya akan menggrab berapa banyak orang kan gitu loh. Sehingga dijanjikan akan memenangkan karena akan votingnya itu sekian orang. Nah, proposal itu kan dimulai dari situ. Nah, sehingga setelah jadi tadi nepotisme itu kan terjadi. Setelah jadi hanya orang-orang yang ikut dalam kampanye itu yang kemudian masuk dalam kabinetnya itu. Nah, jadi negeri ini bukan negeri sekelompok orang kan gitu loh. Negeri ini adalah 280 juta penduduk, itu harus diurusin semua.
Makanya nggak boleh meletakkan atau memberikan jabatan kepada sekelompok yang di lingkungan dia sekitarnya. saja. Harus dilihat dari 280 juta. Kan menjadi aneh juga. Wapres, apa tidak ada orang yang lebih mampu? Tidak ada orang yang lebih pinter? Tidak ada orang yang punya track record lebih baik dari dia kan? Nah, jadi dimulai dari awalnya itu sudah tidak baik. Maka prosesnya juga terjadi tidak baik. Karena tadi proses pemberantasannya juga tidak baik. Hasilnya seperti hari ini. 80 tahun merdeka, tapi 80 tahun juga sengsara kita kan? Nah, jadi kuncinya tadi kembali kepada aturan yang memang sudah disyariahkan oleh Sang Pencipta Indonesia, yaitu aturan Allah SWT. Ya, memang kalau membincangkan korupsi di negara kita kelihatannya nggak habis-habis karena kondisinya juga masih saja terjadi banyak peristiwa. Sebagai penutup nih Bang, kira-kira apa nih Bang yang bisa disampaikan supaya negara kita ini ya para koruptor-koruptor itu bisa tobat, bisa dihukum gitu, pejabat-pejabat juga fokus dalam mengurusi rakyatnya gitu Bang. Ya, saya kira pertama komitmen pemimpin yang betul-betul ya, betul-betul tidak ada kompromi kepada penyelewengan kekuasaan. Gitu. Jangan tidak ada kompromi. Jadi hukum yang seberat-beratnya, ya kan? Hukum yang seberat-beratnya, kembalikan berapa yang diambil untuk negara. Jadi kembali. Ya. Jadi kembali untuk negara itu. Nah, kemudian ya mereka hidupnya ya berapa yang diambil harus itu kembalikan pada negara. Nah kemudian ya serahkan dia kepada masyarakat. Nah kecuali tadi kan kalau pakai hukum takjir tadi misalnya gitu kan, kalau memang ini orang nggak bisa diajak lagi musyawarah, hukum mati matiin. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia masih mau, dia kembalikan yang berapa diambil semua untuk negara, dan negara kan kembalikan itu untuk rakyat. Gitu. Nah, kemudian semua aparat-aparat yang terlibat di dalam pemberantasan itu dijamin kehidupannya Dan keselamatannya. Nah, itu. Jadi kalau saya ngelihatnya ini kan persoalan penegakan hukum yang konsisten. Nah, cuman karena kita ini masalah korupsi ini hampir setiap hari menjadi isu, ya kita ingin ini apa ya sih masa bangsa kita nggak bisa mengatasi ini gitu kan. Nah, ini tugas pemimpin, ya, tugas pemimpin. Nah, mudah-mudahan siapapun di antara kita nanti itu kita menjadi pemimpin harus bisa melakukan itu, ya. Nah, karena ini kan kalau saya ini tantangan berat. Nah, ini tantangan berat. Jadi memang harus ada pemimpin yang berani berkorban ya, untuk memberantas itu, gitu kan. Nah, apalagi sekarang semua pemimpin pejabat hanya 5 tahun kan. Ya. Apa bisa memberantas dalam tempo 5 tahun, ya kan? Kalau Tapi, seperti Umar bin Abdul Aziz, mungkin. nah, mudah-mudahan kita cari pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Baik, perbincangan kita terkait korupsi seakan memang tidak henti karena apa? Karena peristiwa setiap hari selalu berseliweran dan terjadi gitu. Tadi sampaikan Sumber Bang Kaban, Ustadz Irfan Jeladet, perlu komitmen pemimpin sebagai sentrumnya untuk negara ini. Pemimpin yang memang kuat dan tentunya pemimpin yang takut sama Allah kan gitu. Nah juga dibarengi dengan sistemnya yang memang betul-betul pas untuk bisa menyelesaikan ini. Apakah sistem sekarang yang berjalan atau alternatif sistem lain? Insya Allah Allah sudah menyediakan itu. Kita tutup perbincangan kita tentang korupsi. Mudah-mudahan besok kita tidak mendengar lagi korupsi atau nggak mendengar lagi siapa yang ditangkap begitu ya. Baik, sahabat Muslim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.